Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, "Iza safartum fil khasab fa'atu al-ibil haddaha min al-ard." Kalau engkau sedang berjalan lalu engkau bertemu dengan khasab. Khasab itu area yang banyak rumputnya. Maka berikanlah izin untuk untamu agar dia bisa menikmati rumput tersebut. Wa iza safartum fis sanah fadra'u biha naqbaha. Tapi kalau engkau berjalan di waktu musim kemarau, maka percepatlah berjalan agar engkau bisa istirahat di satu tempat yang tidak panas. Wa iza arastum fajtanibu at-tariq fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil-lail. Lalu Rasulullah menyambung, kalau engkau berjalan di malam hari, maka hindarilah beristirahat di lorong-lorong atau jalan-jalanan kecil, karena itu tempat lalu lalangnya binatang, dan wa ma'wal hawam, juga tempat singgahnya singa. Itu begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa qala an-Nawawi, karena hadis ini termasuk salah satu yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Imam Nawawi menyebutkan, wa hadza adabun min adabis siyar wan nuzul arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab yang paling penting dalam perjalanan dan ketika singgah di satu tempat. Li'anna al-hasyarat wa dawabul ard min zawat as-samum was-siba' tamshi fil lail 'ala at-turuq. Kata Imam Nawawi, ketika kita istirahat di satu tempat, selain mengistirahatkan badan, mengistirahatkan binatang tunggangan, tapi berhati-hatilah untuk memilih tempat istirahat. Sekaligus kita termasuk beradab dengan binatang. Kita belum bahas adab dengan binatang, tapi di sini disebutkan jangan sampai tempat istirahat kita mengganggu tempat istirahatnya binatang. Nah, ini nanti kalau waktunya membahas adab dengan binatang, termasuk ketika istirahat jangan kencing di lubang-lubang yang tempat hidup binatang. Nah, jadi jangan sampai mereka tersakiti. Namun kita menghindari jangan sampai kita dimudaratkan. Jadi jangan singgah di tempat binatang-binatang buas. Jadi jangan sampai bermalam di kebun binatang, menyona hotel, ini ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tujuan istirahat ini yang paling penting adalah kita ini kalau memaksakan diri menyebabkan tinggalnya ibadah. Jadi terus-terusan di jalan, berhari-hari tidak turun-turun, tentunya akan memudaratkan diri. Jadi tetap disuruh sunnah beristirahat, sekaligus mengistirahatkan kenderaan. Jadi masa Nabi karena tidak ada mobil, tidak ada motor, tentu yang jadi tunggangan adalah kuda, unta, keledai. Itu keledai walaupun lebih kecil daripada kuda. Jadi ada 3 jenis yang mirip. Ada hisan, yaitu kuda. Lalu ada bighal, di bawah kuda sedikit namanya bighal kalau di Arab. Nah, di bawah bighal itu baru himar. Artinya lebih kecil lagi daripada bighal. Itu disebut dengan keledai. Kita sering sebut keledai, tapi kita tidak bertemu dengan binatang itu di area kita. Itu keledai walaupun kecil, Masya Allah, kuat sekali berjalan, kuat sekali. Bahkan salah satu kelebihan keledai, dia bisa menghafal jalan hanya dengan sekali kita lepaskan. Makanya orang-orang Arab dulu itu kalau bawa barang di atas keledai, pergi dari Mekah ke Syam bawa barang, melewati gunung, berbelok sana, naik ke sana,
turun di sini. Itu jalan panjang. Tapi keledai itu dia bisa hafal. Sekali jalan, sekali pulang, nanti beberapa bulan berikutnya itu barang diletakkan di atas punggung keledai, ya, dikirimkan ke Syam tanpa ada yang menaikinya. Jadi enggak ada penunggangnya. Itu dia bisa tahu jalan itu sampai ke tempat orang yang dimaksud. Jadi walaupun orang kepegah bangai lagi keledai, tapi keledai punya kelebihan. Kita pintar-pintar kita enggak sampai ke situ kadang-kadang, tapi keledai Allah beri kelebihan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pentingnya beristirahat. Ternyata Nabi langsung menyebutkan tentang betapa perlunya mengistirahatkan kenderaan. Kalau sekarang kenderaan kita tentunya bukan binatang-binatang, tapi perlu mengistirahatkan mesin. Perlu mengistirahatkan mesin. Baik. Kemudian tadi dilanjutkan dengan hadis Nabi, jangan sampai beristirahat di tempat bermalamnya singa. Nah, ini tentunya untuk menjaga agar kita tidak mendapatkan mudarat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, iyyakum wat ta'ris ala jawadit tariq. Berhati-hatilah kalau engkau bermalam di lorong-lorong kecil, karena hidup mereka itu kalau di tanah Arab itu di antara perbukitan itu ada lorong-lorong di lembah-lembah. Biasanya binatang-binatang yang buas itu di situ, ular padang pasir itu sering bermalam di lubang-lubang. Makanya sejarah menyebutkan Abu Bakar ketika hijrah bersama Nabi, beliau yang lebih dahulu masuk ke Gua Sur, untuk menutup lubang-lubang, mensterilkan lubang agar tidak tergigit Nabi, sehingga beliau merelakan bahwa beliau yang digigit. Jadi dalam sejarah sebutkan beliau sempat digigit oleh ular dan bengkak demi agar Nabi tidak terluka. Makanya wajar Nabi menyebutkan, kalau seandainya aku dibolehkan memilih kekasih seperti Musa memilih Harun, sungguh aku akan memilih Abu Bakar menjadi kekasihku. Artinya seandainya ada Nabi yang boleh dijadikan lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abu Bakarlah pilihannya. Karena dalam sejarah Nabi Harun itu pada dasarnya bukan Nabi, namun Nabi Musa yang meminta Allah, waj'al Haruna akhi, jadikanlah saudaraku Harun sebagai pendampingku. Baru Allah mengangkat Harun di atas rekomendasi Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi mengucapkan, seandainya aku pun boleh begitu, sungguh Abu Bakar yang akan kuangkat bagaikan Nabi Musa mengangkat Harun. Jadi ini memang perjalanan yang melelahkan, butuh keimanan tingkat tinggi. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati bermalam di lorong-lorong dalam perjalanan. Nah, ini bagi kita hari ini tentu lebih luas maknanya. Artinya jangan sampai bermalam di tempat berbahaya. Jadi jangan sampai bermalam di lorong-lorong pengedar sabu-sabu, bandit-bandit, perampok. Nah, itu harus tanya-tanya dulu kalau bermalam. Ini kita bermalam di daerah mana nih? Nah, sekarang binatang di kota tidak ada, tetapi binatang buas tidak ada di kota. Namun berbahaya, lebih berbahaya orang buas daripada binatang buas. Lalu Rasulullah menyebutkan, fa innaha as-salatu 'alaiha, dan hati-hati engkau salat di tempat tersebut. Fa innaha ma'wal hayat was-siba', karena itu biasanya tempat ular dan tempat binatang buas. Wa qada'ul hajah 'alaiha fa innaha al-mala'in, dan jangan sampai engkau buang hajat di lubang-lubang yang engkau singgah, karena itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Jadi jangan ganggu binatang ketika kita singgah. Baik. Berikutnya. Ada berikutnya yaitu ja'lu ammati safari lailan. Berusahalah kalau mau berjalan, berjalanlah di malam hari. Nah, dulu kita beberapa pertemuan yang lalu di awal-awal pembahasan ini
kan disebutkan bahawa makruh hukumnya berjalan di malam hari sendirian. Makruh hukumnya berjalan di malam hari sendirian. Namun kalau ada teman, kalau disuruh pilih mana berjalan yang lebih baik, safar di malam hari atau safar di siang hari, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim Baihaqi dari Anas bin Malik dengan derajat yang sahih, disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah pernah mengatakan, alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail. Kalau engkau berjalan, pilihlah malam, pilihlah malam hari. Kenapa? Fa innal arda tutwa bil lail, karena bumi dilipat di malam hari. Itu bahasa Nabi, karena bumi di malam hari dilipat. Ya. Apa maksudnya dilipat? Bukan melipat bumi yang kiamat kalau sudah melipat bumi. Ya. Jadi kalau sudah sampai terfikir dilipatnya bumi benar-benar begitu, bukan. Nabi ingin mengatakan, seharusnya perjalanan di siang hari 6 jam. Di malam hari engkau bisa mencapai setengahnya. Jadi bagaikan bumi dilipat. Kenapa? Tidak banyak orang yang sibuk berlalu lalang, tidak banyak orang yang membuat macet, kemudian tidak banyak kita harus bertemu sana, bertemu sini. Nah, jadi berjalan di malam hari bagaikan dilipatnya bumi, jarak lebih dekat. Nah, namun jemaah melakukan Allah, ini bukan sebuah kewajiban. Artinya kalau kita melihat suasana dalam keadaan aman, silakan. Nah, tapi kalau kita bukan tipe yang mampu berjalan di malam hari, maka jangan pilih malam hari. Jadi Rasulullah mengatakan ini untuk mengatakan bahawa malam hari bukan lebih aman, tetapi bisa lebih cepat. Jadi menghemat tenaga. Ya. Nah, hari ini para supir-supir truk, supir-supir bus itu memilih jalan di malam hari bukan karena tahu hadis ini. Cuba tengok sama mereka, namufum ranah hadis Nabi giujak bab malam. Mereka tidak faham hadis ini. Jangankan faham, salat pun tidak. Mohon maaf kepada para supir yang salat. Ini lumpegah ke yang anak semayang. Karena para supir lebih banyak enggak salat daripada yang salat. Jadi jangankan faham, jangankan ikut pengajian, salat pun tidak. Jadi aneh kelakuan orang-orang yang berjalan di tengah jalan, padahal nyawanya digantungkan di antara hidup dan mati di tengah jalan. Allah geser sedikit saja, masuk ke dalam parit, enggak perlu jurang dah, Allah bisa habiskan. Tapi begitu nekatnya, begitu pedenya untuk tidak taat pada Allah. Jadi aneh, orang kalau sudah ditempel sifat munafik, maka tidak ada lagi rasa takut ke Allah. Dan musibah terbesar ketika rasa takut ke Allah dicabut. Itu musibah terbesar. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang di planning, sedang direncanakan menuju ke neraka Allah. Jadi enggak ada lagi rasa takut sembahyang hana, puasa Ramadan tidak, enggak ada lagi rasa takut. Itu musibah terbesar yang kita terima. Dan anehnya ini terjadi orang-orang yang berprofesi di jalan. Padahal dia bisa mati kapanpun. Dan banyak sekali kecelakaan yang telah terjadi, namun tidak membuat rasa takut. Itu karena dicabutnya rasa takut. Akibat apa? Distempel munafik, distempel an-nifaq di dalam hatinya. Kapan seseorang bisa distempel an-nifaq? Ketika dia meninggalkan Jumat 3 kali. Tahawunan, kata Rasulullah. Tidak mesti berturut-turut, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Jadi man tarakal Jumat salasa marrat tahawunan. Barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali, seumur wajib Jumat, dalam keadaan tahawun. Tahawun itu meremehkan, enggak sakit, bukan stroke, bukan covid, dia laki-laki, bukan anak-anak, dan dia waras. Jadi tidak ada halangan. Begitu hampir datang waktu Jumat, tidur. 3 kali dari masa balik tinggalkan ini dalam keadaan meremehkan, maka taba'allahu ala qulubihim an-nifaq. Allah stempel di hati mereka kemunafikan. Ini
kalau sudah sampai Allah stempel, berlakulah kejahatan dan kejahatan. Matilah kita dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi ini masa zaman fitnah. Ini zaman fitnah ini, maksiat direncanakan, maksiat diprogramkan agar kita jatuh ke dalam maksiat. Ini sudah mulai ada wacana membuat Jumaat 2 gelombang. Kemarin Muharram digeser karena kejepit. Rasanya kejepit. Alih pak kejepit home. Yang penting kejepit. Selasa merah, Rabu diliburkan. Merahnya tetap aktif. Nanti 17 Agustus itu tanggal merah juga hari Selasa. Nanti kita lihat kira-kira kejepit atau tidak. Dengan agama mereka melecehkan, dengan negara mereka anggap sebagai Tuhan. Kita lihat apakah 17 Agustus kita tetap masuk kantor atau tidak, seperti yang diperlakukan di atas 1 Muharram. Ini zaman fitnah. Hati-hati, kita diprogramkan melakukan maksiat. Hari ini sudah mulai ada orang yang mengatakan karena Covid Jumaat buat 2 gelombang. Jemaah maka Allah, jumhur ulama mengatakan Jumaat tidak sah dilakukan 2 gelombang. Yang sah hanya gelombang pertama. Tidak sah. Dengan berbagai dalil. Pertama, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Kemudian berefek kepada pelecehan hukum Allah. Jadi ketika Allah mengatakan wa iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'. Kalau sudah dipanggil azan yang kedua, azan waktu khatib, itu tidak boleh lagi melakukan transaksi jual beli. Nah, bagaimana kalau orang melakukan gelombang kedua, orang jualan di luar tidak mau berhenti jualan dengan alasan nanti saya ambil gelombang kedua, akan gelombang pun hanya urusan dengan azan gelombang pun, maka terjadi pelecehan terhadap hukum Allah. Jadi tidak ada Jumaat gelombang kedua. Kalau dipaksa Pak jangan buat, sudah saatnya melawan. Kalau dipaksa sudah saatnya melawan. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa, tidak sah Jumaat gelombang kedua, tidak sah. Walaupun uzur syar'i, walaupun Covid, walaupun dalam keadaan mudarat, tidak boleh. Kenapa? Pengganti Jumaat mudah, bukan buat gelombang kedua, sembahyang zuhur saja, selesai urusan. Oh, enggak bisa datang gara-gara mungkin terjadi bala besar-besaran. Suruh ganti bukan dengan gelombang kedua, disuruh ganti dengan zuhur, selesai urusan. Allah tidak marah ke kita gara-gara ada mudarat. Nyopakan tiba-tiba muncul ide untuk buat gelombang kedua, tidak sah. Jadi jangan lakukan. Jangan lakukan. Jadi jemaah maka Allah, ada waktunya kita bisa taat kepada makhluk, ada waktunya kita harus kobarkan peperangan kepada orang yang memaksakan maksiat. Jadi hal-hal begini kita akan terus terjadi, Bapak. Maka bersabarlah sampai Rasulullah mengatakan ketika datang zaman fitnah itu, gigitlah sunnah nabimu dengan geraham, kata Rasulullah, bin nawajis. Gigit. Jadi Rasulullah bukan suruh taruh sunnah di sini, disuruh gigit. Kenapa? Ada orang yang menarik-narik agama. Kita disuruh gigit, pertahankan agamamu kalau mau selamat. Ini belum apa-apa, Pak. Nanti akan datang bosnya yang bernama Dajjal. Bosnya baru datang nanti. Ini belum apa-apa. Kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang terbesar kepada umatku kecuali dengan datangnya Dajjal. Tidak ada yang lebih hebat. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disuruh pilih, boleh melakukan perjalanan di malam hari. Baik, satu lagi sebelum kita bertanya jawab. Berikutnya, selama dalam perjalanan, iqtinamul waqti fi zikri wa ta'ah. Selama dalam melakukan perjalanan, perbanyaklah habiskan waktu dalam zikir dan ketaatan. Karena kita ini ketika dalam perjalanan, doa kita lebih cepat makbul. Tapi kita tidak memanfaatkannya. Banyak orang tidak pernah berdoa dalam perjalanannya. Padahal ketika dia berjalan, Allah menunggu apa yang dia minta.
Sudah pernah kita sebutkan kenapa Allah memuliakan orang yang musafir. Karena orang musafir itu memang mendapatkan sepotong azab, susah dalam perjalanan. Makanya Allah muliakan, doanya diterima selama tidak ada benda-benda yang maksiat bersamanya. Darahnya tidak bercampur dengan uang haram. Mobil yang dia beli bukan dengan cara yang haram. Karena ada hari ini doa banyak dalam mobil, putar kaset, putar Al-Quran, terus-terusan. Mobil hasil curian. Atau mobil beli dengan cara riba. Mobilnya tidak haram, prosesnya yang haram. Lalu di belakang mobil ditulis kalimat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ditulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sang-sang danging tulisannya, seakan-akan waktu kita lihat tulisan itu penghuni mobil sang ulama mandum. Padahal urang pajuh riba mandum dalamnya. Hanya menuliskan mobil dengan la ilaha illallah, sang kareman habis, qasadih habis kan. Begitu orang hari ini bermain dengan simbol. Iman tidak ada, tapi simbol seakan-akan beriman. HP ringtone-nya Al-Quran. Pakai kopiah tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu bawa masuk ke WC. Jadi ilmu tidak ada, tapi nampaknya simbol orang saleh. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, bukan di simbol. Bapak boleh pakai jubah, boleh pakai kain sarung, boleh pakai apa saja. Jangan vonis orang antara penduduk surga dan neraka, karena yang tahu cuma Allah di dalam hati. Banyak orang yang nampaknya tidak mirip orang saleh, padahal mungkin dialah orang yang takut dengan Allah. Makanya Allah mengatakan wa minan nas may yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Di antara manusia ada yang engkau kagum sekali ketika dia berbicara. Seakan-akan dia mempersaksikan Allah di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dialah penentang Allah yang paling hebat. Jadi yang muda-muda lagi kita lihat salehnya minta ampun, padahal maksiat. Makanya selama perjalanan senantiasalah dalam taat. Dalam mobil memutar Al-Quran bagus, namun jangan sampai memutar Al-Quran tapi kita sibuk berbicara sehingga tidak mendengarkan. Itu juga melecehkan, karena Allah mengatakan wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan di hadapanmu Al-Quran, diamlah, dengarlah, semoga engkau mendapatkan rahmat. Suruh diam dengar. Ini kita putar Quran. Apalagi mungkin kalau kita bawa teman-teman yang baru naik pertama sekali mobil kita. Jadi biar nampak malim, kita putar Quran. Habis putar Quran, bicaralah dari mulai perjalanan Ismail sampai teruk bandar, itu bicara, bercanda, ketawa. Al-Quran jalan sendiri. Itu perbuatan yang melawan syariat. Jadi kalau begitu, putar musik. Musik juga bukan bahagian yang baik untuk didengarkan, karena musik mengeraskan hati. Musik mengeraskan hati, kecuali musik-musik yang memang kita diajak berfikir, merenung, itu masih boleh lah. Walaupun ada khilaf antara, ada yang mengatakan musik haram mutlak, ada yang mengatakan musik tidak haram kalau masih berbau agama. Itu khilaf, nggak bisa divonis, itu khilaf. Saya baca beberapa fatwa Mufti Al-Azhar Atiyah Saqar, fatwa Wahbah Zuhaili mengatakan seperti itu. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau musiknya masih menyentuh jiwa, ada yang mengatakan masih boleh. Contohnya dalam mobil kita putar musik, bila Israel datang memanggil, itu langsung kita berhenti dengan mobil. Hai ujali mati ke tengah jalan habis. Itu boleh, tidak mengapa. Jadi musik-musik yang membuat kita mengingat Allah, itu menurut sebahagian ulama. Sebahagian yang lain mengatakan mutlak, semuanya haram mutlak. Begitu juga ada. Jadi jemaah melakukan Allah, selama perjalanan perbanyak zikir, berdoa. Udah capek, paling kurang bicara boleh, tapi jangan lakukan pembicaraan maksiat. Jadi jangan sepanjang jalan hanya mengupat terus-terusan. Dari Lok Semawe sampai ke Biren itu sudah 10 orang kena.
10 orang sudah diupat, tinggal tambah dari Biren kepada Aceh, nah 50 rota. Ini jangan terjadi selama kita dalam perjalanan. Karena setiap langkah kita tergantung niat kita. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, sesungguhnya kami membangkitkan yang telah mati, kami bisa menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga menulis apapun amal yang telah berlalu. Wa atharahum, dan kami juga menulis semua tapak kaki yang engkau sedang berjalan. Yang dulu ditulis Allah, yang sedang dilakukan tapak kaki itu pun ditulis Allah. Dan itu perjalanan kita ditulis oleh Allah setiap langkah. Makanya orang tergantung niat. Ini berangkat dari sini ke Sigli, ngapain? Oh, mau ikuti pengajian, maka sepanjang jalan berpahala. Oh, mau mengunjungi orang sakit, sepanjang jalan berpahala. Mengunjungi takziah, bertakziah ke rumah orang meninggal, sepanjang jalan berpahala. Tapi kalau bertemu dengan selingkuhan, sepanjang jalan berdosa. Selingkuhan kadang-kadang ditunggu apakah ditunggu di Medan. Itu dalam HP tidak ada tulisan selingkuhan. Tertulis cuma Nurdin ditulis. Padahal aslinya Nurul tu, tapi ditulis Nurdin. Jadi kena merempak dengan Nurdin. Atau bisa jadi betul-betul Nurdin, siang Nurdin, malam Nurul. Bisa jadi begitu. Ini selingkuhan lebih bahaya lagi kan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang perlu kita perhatikan. Baik, saya berhenti di sini dulu. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditambahkan.